Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Ayah Bunda dan pemirsa Suara Tanaman Channel. Di pagi hari ini seperti biasa saya akan ngobrol-ngobrol sama beberapa tanaman yang ada di sini. Salah satunya kita panggilkan nanti sebentar ya. Saya ucapkan selamat bergabung di Suara Tanaman Channel. Seperti biasa ya, kita akan sambil ngobrol santai ya kan. Mungkin video ini bisa dilihat malam hari setelah kita beraktivitas cukup lelah misalkan, dan kita ingin melihat atau mendengarkan sama-sama atau berdiskusi dengan channel kehidupan sehari-hari ya, yang mana kita ditemani oleh hobi-hobi tanaman kita ya. Jadi ya sebenarnya channel santai ya, santai sambil dengerin sambil tidur mungkin ya, leye-leye kan gitu. Atau mungkin Bapak Ibu menemukan channel ini di pagi hari. Selamat pagi semuanya di hari ini hari Kamis tanggal 11 Januari 2024. 11 Januari kayak lagunya grup band Gigi ya, 11 Januari bla 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 ya, nggak tahu lah liriknya, pokoknya gitu loh ya. Pokoknya orang tahun era 90-an atau 80 tahu itu. Oke, hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu, sebenarnya sih udah pernah kita ajak ngobrol ya, cuma dia featuring gitu, ditemani sama si ini dia Oke, ini kembali ke hadapan Anda semuanya. Kita hadirkan lagi si lidah katak, katak featuring bunga kamboja. Nah, gitu kan cantik ya jadinya tuh. Ada warna hijau dan kuning, perpaduan hijau dan kuning. Hijaunya dari lidah katak yang punya ciri ada bintik-bintik bintik-bintik lebih gelap ya. Memang seperti lidah katak ya gitu ya, seperti itu. Kemudian kita temani dengan bunga kamboja. Saya suka dengan bunga kamboja itu sudah sejak 3 tahun 4 tahun yang lalu ya, karena sebelumnya saya juga tidak terlalu suka dengan bunga-bungaan, karena sebenarnya sih dari kemarin aja pandemik ya, sehingga kita bisa secara intens memberikan perhatian kepada tanaman-tanaman. Sebelumnya sih saya cuek-cuek aja sama tanaman, paling istri saya gitu ya. Dan hari ini seperti biasa, kalau struktur sih sudah kita tahu ya, bahwa ini seperti sebenarnya kayak lidah mertua ya, atau sansevieria yang mana saya share di channel ini juga. Sansevieria yang bentuknya lebih kecil ya, yang kuning gitu, analis kuning ya maksudnya. Kalau ini memang saya suka ya, lucu sih lidah katak gitu. Jadi polanya itu ya lucu aja sih. Jadi kalau kita cek ini lembut banget gitu kan, kayak pokoknya lembut ya kan, terus halus gitu kan, gitu sih. Nah, jadi hari ini sih seperti biasa di hari Kamis ya, 11 Januari 2024 ini. Aktivitas saya seperti biasa antar anak tadi ya kan. Ya, kebetulan memang nggak tahu udah 2 hari ini teman-teman semuanya jalanan sungguh-sungguh macet ya, padahal ya nggak tahu ada apa ya, kita belum tahu sih seperti itu. Tapi yang jelas hari ini bagi yang mau berangkat kerja, selamat beraktivitas, hati-hati di jalan. Ini sudah hari Kamis, besok udah hari Jumat, artinya kita ketemu weekend lagi ya. Nah, berbahagialah orang-orang yang bertemu weekend gitu kan. Yang setuju mohon tulis di kolom komentar, weekend itu menyenangkan atau malah kebalikan gitu. Oke, saya tidak akan mengulas dari sisi lebih banyak dari sisi si kamboja, namun lidah katak yang menjadi perhatian. Entah kenapa saya tertuju sama si lidah katak ini, karena lidah katak ini saya sih baru ya. Kalau yang biasanya kan sansevieria lidah mertua yang panjang-panjang, kalau ini lucu dan menggemaskan gitu. Gitu ya, nggak tahu sih, seru aja sih. Penikmat sansevieria mungkin setuju lah ya, ini cantik banget kan gitu lah, ada bintik-bintiknya seperti itu gitu. Ini daun mudanya nih, nanti dia akan tumbuh seperti biasa ya, nanti jadinya seperti ini yang udah tua gitu. Nah, ini penyiramannya sih karena ini udah beberapa hari hujan ya, jadi nggak terlalu diberikan air kan. Dia si lidah katak ini ya
ditempatkan pada tempat yang sejuk ya, yang terlalu panas juga, karena biasanya letoy gitu sih. Oke, hari ini kita ngomongin masalah, setelah kita ngomongin Ida Katak ya kan, featuring sama si Ibo Kamboja, jadi cantik ya teman-teman semuanya. Saya baru sadar nih, ini cantik ya. Jadi memang ada dua perpaduan yang saling melengkapi. Yang kemarin saya bilang suami istri itu ya saling melengkapi aja, dan kehidupannya tetap harmonis gitu ya. Jangan saling meninggikan ego. Tolong lengkapi kelemahannya masing-masing dengan kelebihannya masing-masing juga. Kemudian ya saling mengerti, karena kalau dua hubungan tanpa pengertian juga akan jadi isu ya, jadi malah jadi nanti miskomunikasi terus. Hari ini kita ngomongin masalah adil ya. Kalau saya lihat adil itu merupakan sebuah sikap di mana kita menempatkan pada tempatnya ya. Ya, kalau misalnya kita punya anak dua nih, yang satu kelas 6 SD, yang satu kelas 4 SD. Biasanya kalau kelas 6 SD kan sudah banyak pelajarannya, dan pulangnya juga ada ekstra pelajaran ya, jadi mungkin dia lebih lama di jam 5 baru pulang. Tapi kalau yang misalkan yang 4 SD nya adanya misalkan itu paling juga jam 1 jam 2 sudah pulang. Nah, sebenarnya kalau mau adil itu bukan berarti kita memberikan uang jajan misalkan 10.000 ya, itu 10.000 sehari. Nah, harusnya sih kalau secara nilai 10.000 adil kan. Tapi secara kebutuhan jadinya keadilan itu berubah menjadi tidak adil. Kenapa? Karena yang kelas 6 SD ini ya kan secara timing waktunya lebih lama. Artinya mungkin ada kos tambahan, misalnya jajan tambahan. Jadi kalau 10.000 itu kalau untuk yang kelas 4 SD mungkin itu sudah cukup ya, karena kan dia pulang jam 1 jam 2. Tapi kalau kakaknya atau abangnya itu biasanya kan jam 5, nah ini juga harusnya ditambah. Jadi sebenarnya keadilan itu menempatkan posisi pada tempatnya gitu kan. Nah, gimana caranya? Ya tadi kasusnya kelas 6 SD dengan kelas 4 SD ya misalkan, ya kita harus kasih ekstra lebih dari si adenya, karena adenya 10.000 cukup. Kalau abangnya ya harusnya lebih 5.000, misalkan 15.000 ya kan, itu baru adil namanya gitu ya. Jadi sebenarnya keadilan itu definisinya adalah menempatkan posisi pada tempatnya gitu kan. Jadi keadilan itu tidak selalu dengan value yang sama akan diperlakukan sama, tidak gitu kan, melihat kondisi objeknya ya, seperti itu. Nah, misalkan apalagi keadilan kalau di sila Pancasila kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ngomong adil juga kan banyak sekali politisi yang sebelum jadi ya kan, atau caleg-caleg tuh, wah nanti saya akan bersikap adil ya kan, bersikap netral, bersikap ini dan itu ya kan. Itu kan sebelum jadi ya. Kalau udah jadi kan ya godaannya lebih banyak ya gitu kan. Jadi memang keadilan yang kita dapat di Indonesia mungkin ketika dipimpin oleh beberapa pemimpin yang tidak adil, maka akan bisa memberikan dampak negatif kepada rakyatnya sendiri. Nah, mudah-mudahan sih siapapun nanti pemimpin yang akan jadi ya, capres dan cawapres nanti itu menjadi orang-orang yang amanah ya, orang-orang yang adil, dan ya intinya sih memberikan rasa keadilan dan berikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia ya kan. Karena sejatinya kami sebagai rakyat menginginkan pemimpin yang selalu si pemimpin itu bisa memberikan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran pada kita semuanya kan gitu. Jadi ketika ada orang yang memimpin, ya bagaimana caranya membangun Indonesia lebih maju lagi dan kualitas SDM yang lebih baik lagi, serta kesejahteraan yang baik gitu kan bagi rakyat Indonesia. Seperti itu ya tujuannya kita memilih wakil presiden kandidat-kandidat yang ada di
misalkan gedung DPR, DPRD, sama aja kan. Mereka kan perpanjangan lidah dari rakyat, dari kita ini. Mereka sampaikan aspirasi rakyat gitu kan. Nah itu juga harus adil kan gitu kan. Nah, jadi rasa keadilan itu bagaimana caranya memposisikan pada tempatnya gitu kan. Jangan hanya saja misalkan daerah-daerah yang kota saja tapi desa nggak di optimasikan atau dipikirkan. Nah itu nggak adil juga, karena kan dari Sabang sampai Merauke loh ya kan. Indonesia itu terdiri dari berapa ribu pulau ya, mohon komen ya kalau anda tahu. Di Indonesia itu banyak pulau, banyak daerah. Nah mereka, kalau kita jadi seorang pemimpin itu kita harus adil dengan semua daerah itu kan gitu. Jangan menganak emaskan satu daerah tertentu kan gitu ya gitu. Jadi pemimpin itu gampang apa susah? Ya susah lah, tapi anehnya kok berlomba-lomba. Ya itu tadi, tujuannya apa gitu kan. Jadi kalau ditanya jadi pemimpin itu gampang atau susah, ya kalau secara pekerjaan dan tanggung jawab sih harus, ya itu susah banget gitu kan. Tapi kok kenapa ya banyak orang yang berlomba-lomba sampai mengeluarkan uang jadi pemimpin? Ya itu kembali lagi sama tujuan dia jadi pemimpin ya. Kalau dia jadi pemimpin hanya untuk sekedar, mohon maaf, misalkan cari kehidupan di situ, ya walhasil apa yang dipimpin tidaklah benar. Tapi kalau memang jadi pemimpin memang benar-benar mendedikasikan buat rakyat, dia secara finansial sudah cukup dan dia hanya berpikir untuk rakyat, ya itu biasanya akan lebih baik, karena tidak ada kepentingan pribadi, yang ada kepentingan rakyat Indonesia. Kan seperti itu ya konsepnya. Nah kalau misalkan, mohon maaf ya kan, yang jadi di DPR, DPRD atau apalah yang caleg-caleg itu, kalau memang tujuannya untuk rakyat ya kan, sebenarnya sih itu akan beres gitu kan. Itu akan benar-benar nyaman gitu kan. Apa aspirasi rakyat yang kita orasikan atau utarakan itu akan tersampaikan di sana gitu kan. Tapi kalau sekali lagi jadi pemimpin ya hanya ingin mencari makan di situ ya biasanya banyak godaan gitu. Karena kalau sudah masuk lingkaran seperti itu, ya mau levelingnya berbasic agama atau yang senang ya moderat, iya karena lingkungannya tidak baik ya makanya akan ikut jadi tidak baik seperti itu kan. Jadi makanya lingkungan itu sangat berpengaruh ya teman-teman semuanya gitu. Jadi di kantor misalkan, kalau lingkungan toksik ya udah, kita lambat laun juga biasanya akan terbawa. Makanya cari lingkungan yang kondusif. Kalau memang tidak bisa untuk keluar, ya sudah, hiraukan mereka. Tapi ya itu tadi, harus kuat-kuat pendirian kita juga kan gitu ya. Jadi lebih baik sih kalau memang toksik, saya kira rubah ya mindset lingkungannya ya, rubah pergaulannya, rubah sistemnya. Mungkin misalnya kita jadi manajemen di kantor, ya kita juga harus punya aturan SOP yang benar-benar strict gitu kan ya gitu. Kalau tidak ya ini jadi sebuah bom waktu yang akan meledak di hari kemudian dan akan menjadi berantakan seperti itu sih. Jadi harusnya seperti itu ya konsepnya. Jadi memang hari ini ya kembali lagi masalah keadilan ya, mudah-mudahan siapapun yang terpilih nanti ya, mau dari caleg, DPRD, DPR, DPD, Wapres, Capres, semuanya ya yang menjadi kandidat, mudah-mudahan sih menjadi pemimpin yang amanah, bekerja untuk rakyat 100%, bukan bekerja untuk pribadinya masing-masing. Oke, terima kasih ya buat semuanya. Dan sekali lagi ya mudah-mudahan sih semua pemimpin yang ada di sana mempunyai rasa keadilan yang tinggi untuk memperjuangkan rakyat Indonesia merdeka. Oke, mohon maaf mengganggu lelenya mungkin ya, ini konten yang pengantar tidur mungkin atau pengantar di pagi hari, supaya semangat selalu ya. Selamat pagi saya ucapkan semuanya, walaupun misalkan Anda nonton di malam hari, selamat pagi ya, semangat terus ya. Oke, itu saja mungkin. Terima kasih buat semuanya. Saya pamit dengan si Lidah Katak dan featuring sama si Mua Kamboja. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Bye bye semuanya. Selamat pagi, malam, siang ya. Dadah, assalamualaikum.